Halo semuanya, dan selamat datang kembali di saluran kami. Hari ini kita akan menyelam ke dalam salah satu misteri terbesar di dunia, amfibi. Sebuah pertanyaan yang sering membuat kita garuk-garuk kepala. Apa sih bedanya antara katak dan kodok? Sekilas, keduanya memang mirip banget, sama-sama melompat, suka di dekat air, dan kulitnya kelihatan sedikit basah. Tapi, di balik kemiripan itu, ada perbedaan fundamental yang memisahkan mereka. Keduanya memang termasuk dalam ordo yang sama, yaitu Anura, yang artinya amfibi tanpa ekor. Tapi dalam klasifikasi ilmiah, katak sejati umumnya berasal dari famili Ranidae, sedangkan kodok sejati dari famili Buffonidae. Nah, sekarang kita akan bongkar 7 perbedaan kunci yang akan membuatmu jadi ahli dalam membedakan mereka. Perbedaan pertama, dan yang paling gampang dikenali, adalah kulit mereka. Coba deh, perhatikan baik-baik. Katak punya kulit yang halus, licin, dan tipis. Kulit ini harus selalu lembab, makanya kita sering banget lihat katak di dalam atau di dekat air. Sebaliknya, kodok punya kulit yang kasar, tebal, dan sering kali berbintil, kayak punya banyak kutil kecil. Kulit kodok yang lebih tebal ini membuat mereka lebih tahan di lingkungan kering dan bisa menjelajah lebih jauh dari sumber air. Jadi kalau kamu lihat yang kulitnya mulus, kemungkinan besar itu katak. Kalau kasar dan berbintil, itu kodok. Perbedaan kedua, mari kita lihat bentuk tubuh mereka. Katak punya badan yang ramping, atletis, dan memanjang. Mereka seperti pelari cepat di dunia amfibi. Bentuk tubuh ini mendukung gerakan mereka yang cepat dan gesit. Sebaliknya, kodok punya tubuh yang lebih lebar, gemuk, dan terkesan kekar atau gempal. Mereka lebih mirip binaragawan amfibi, dirancang untuk kekuatan dan daya tahan, bukan kecepatan. Jadi, katak itu langsing, kodok itu lebih berisi. Perbedaan ketiga ada di kaki belakang mereka, dan ini sangat memengaruhi cara mereka bergerak. Katak memiliki kaki belakang yang super panjang dan kuat. Kalau kamu perhatikan Yarigerinia, ada selaput renang yang jelas di antara jari-jari kakinya. Kaki ini berfungsi sebagai mesin pendorong yang kuat untuk melompat jauh dan berenang dengan lincah. Nah, kodok justru sebaliknya. Mereka punya kaki belakang yang relatif pendek dan tidak sekuat katak. Selaput di antara jari kakinya juga hampir tidak ada atau sangat kecil. Perbedaan kaki ini membawa kita ke poin keempat. Cara mereka bergerak. Dengan kaki panjang dan tubuh atletisnya, katak adalah pelompat ulung. Mereka bisa melompat puluhan kali lipat dari panjang tubuhnya sendiri. Luar biasa kan? Selain itu, mereka adalah perenang yang sangat andal, berkat selaput renang di kakinya. Lalu, bagaimana dengan kodok? Karena kakinya yang lebih pendek, mereka lebih sering terlihat berjalan atau merangkak pelan. Kalaupun melompat, lompatannya pendek-pendek saja. Mereka tidak dirancang untuk kabur dengan kecepatan tinggi seperti katak. Jadi, kalau kamu lihat ada yang melompat jauh dengan anggun, itu pasti katak. Kalau gerakannya lambat dan lompatannya kecil, itu kodok. Selanjutnya, perbedaan kelima adalah habitat favorit mereka. Seperti yang sudah kita bahas, katak harus menjaga kulitnya tetap lembab agar bisa bernapas melalui kulit. Karena itu, mereka hampir selalu ditemukan sangat dekat dengan sumber air, seperti kolam, rawa, danau, atau sungai. Hidup mereka sangat bergantung pada air. Di sisi lain, kodok dengan kulitnya yang lebih tebal dan tahan kering, punya toleransi yang lebih tinggi terhadap lingkungan darat. Makanya, kamu bisa menemukan kodok di kebun, hutan, atau bahkan di halaman belakang rumah yang jauh dari kolam. Mereka lebih adaptif untuk hidup di darat. Perbedaan keenam yang sangat menarik adalah cara mereka bertelur. Ini adalah ciri khas yang membedakan mereka secara reproduktif. Katak biasanya meletakkan telurnya dalam satu gumpalan besar yang mengapung di permukaan air. Mirip seperti sekelompok buah anggur, struktur ini membantu telur mendapatkan banyak oksigen dan tetap lembab. Sebaliknya, kodok meletakkan telur mereka dalam bentuk untaian atau barisan panjang. Seperti rantai atau kalung manik-manik, untaian telur ini biasanya dililitkan pada tanaman air atau diletakkan di dasar perairan. Jadi kalau kamu menemukan telur bergerombol, itu telur katak. Kalau bentuknya seperti rantai panjang, itu telur kodok. Terakhir, perbedaan ketujuh, dan ini mungkin yang paling penting untuk keselamatan kita dan hewan peliharaan kita, mekanisme pertahanan diri
Katak pada umumnya mengandalkan kecepatan, lompatan jauh, dan kamuflase untuk lari dari predator. Memang ada beberapa jenis katak yang sangat beracun, seperti katak panah beracun dari hutan Amazon, tapi itu pengecualian. Kebanyakan katak tidak berbahaya. Nah, kodok punya strategi yang berbeda. Di belakang mata mereka, ada dua benjolan besar yang disebut kelenjar parotoid. Kelenjar ini bisa mengeluarkan cairan kental berwarna putih susu yang rasanya sangat pahit dan beracun jika tertelan. Racun ini disebut bufotoksin dan berfungsi untuk membuat predator kapok memakannya. Jadi, kalau anjing atau kucingmu mencoba menggigit kodok, mereka bisa sakit. Racun ini juga bisa menyebabkan iritasi pada kulit manusia. Inilah alasan mengapa kita tidak boleh sembarangan memegang kodok. Jadi, mari kita rangkum poin-poin kuncinya. Katak punya kulit licin, tubuh ramping, kaki panjang untuk melompat jauh, hidup dekat air, dan bertelur dalam gumpalan. Sedangkan kodok punya kulit kasar berbintil, tubuh gempal, kaki pendek untuk berjalan, bisa hidup jauh dari air, bertelur dalam untayan, dan punya kelenjar racun di belakang matanya. Secara sederhana, ingat saja prinsip ini. Semua kodok adalah jenis katak karena mereka masuk dalam ordo Anura. Tapi tidak semua katak adalah kodok. Kodok adalah subkelompok yang telah berevolusi untuk bertahan hidup di lingkungan yang lebih kering dengan pertahanan diri yang lebih pasif. Semoga penjelasan ini bermanfaat, dan sekarang kamu tidak akan bingung lagi membedakan mana si licin dan mana si berbintil. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Sampai jumpa di video berikutnya.